Halo, selamat pagi. Ya, Sabtu hari ini hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024. Oke, hari ini selamat pagi ya teman-teman semua ya. Hari ini kita akan ada pembahasan tentang Flix ERP. Oke. Nah, menariknya Flix ERP kali ini hari ini kita langsung bekerja sama dan ngobrol langsung sama ownernya langsung ya. Ya, teman-teman teman-teman pernah ngelihat live saya ya dari segmen 1, segmen kedua, segmen ketiga sampai segmen ke 8 ini kalau saya hitung ya. Di segmen ke-8 ini kita akan membahas tentang Flix ERP. Oke. Nah, di dalam Flix ERP ini nanti kita akan kedatangan rekan kerja saya, kebetulan partner kerja saya, dan partner kerja saya ini kebetulan langsung dari ownernya langsung di Alusia Software House ini, dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang yang namanya Flix ERP. Oke. Nah, singkat cerita, saya cerita dulu ya sebelum ownernya namanya Aloy ini yang membuat aplikasi yang namanya Flix. Ya, pertama saya join di bisnis ini dan saya kerja di sini. Saya melihat prospek kedepannya ini benar-benar bagus ya. Kenapa saya bilang prospek kedepannya bagus? Karena memang aplikasi ini ditujukan buat para pengusaha ataupun owner ataupun ya semacam membuat usaha kita semakin maju. Nah, thank you yang udah join, Kak Ray, Kak Titik, Kak Helena yang udah bergabung, saya hello ya. Nah, hari ini kita pembahasan tentang aplikasi ERP. Nah, aplikasi ERP ini saya sudah jelaskan tentang aplikasi ERP ini, kegunaannya, metodenya, terus sistemnya seperti apa. Dan hari ini yang paling menarik adalah kita akan ketemu langsung dengan owner yang punya dan membuat Flix ERP ini. Oke. Nah, kalau di Flix ini, di aplikasi ini bukan hanya aplikasi satu saja, Flix HR aja, tapi ada 7 aplikasi ya. Nah, ini menarik ya. Kenapa saya bilang menarik? Karena memang aplikasi ini digunakan untuk semua karyawan ataupun semua semua wira swasta yang baru memulai usaha ataupun baru mencoba usahanya ya. Jadi seperti itu. Nanti kita akan ketemu langsung dengan ownernya ya. Nanti kita akan sebentar lagi ownernya akan datang dan akan membahas tentang Flix ERP-nya. Nah, singkat cerita dulu, saya akan kasih tahu dulu. Ownernya ini pernah menyelesaikan pendidikan di tingkat S2 di Jerman. Oke, S2 Jerman sejak 2019 dan mendirikan usaha software house ini. Oke. Nah, software house ininya apa? Namanya Alusia Software House ya. Nah, aplikasinya apa saja di dalam Alusia Software House? Itu banyak. Ada Flix HR, ada Flix ERP, ada Flix Slide, ada Flix Moto, ada Flix Light ya, terus Flixcom, Flix Apotik, dan masih banyak. Nah, Ko Aloy Alfa Purnomo ini adalah founder dari Alusia Software Factory ya, dan dia sudah menyelesaikan pendidikan S2 di Jerman sejak tahun 2019. Nah, ini foundernya, kita akan ngobrol langsung dengan foundernya ya tentang aplikasi ini. Oke. Nah, yang paling menarik di bisnis ini, saya kasih info saja ya. Kalian nanti akan bisa bertanya-tanya langsung dengan foundernya ya. Foundernya ini ya lulusan S2, masih muda,
pintar, ya ganteng, dan pokoknya oke lah ya. Jadi kalau teman-teman kalau pengen lihat usahanya apa sih, aplikasinya apa ya, jadi nanti kita akan sharing bersama foundernya langsung ya. Hari ini seru ya pastinya. Nah, singkat cerita aku kasih tahu dulu, hari ini kita akan pembahasan masalah Flix ERP. Ya, Flix ERP-nya itu brosurnya kayak gini, kelihatan nggak? Oke, brosurnya kayak begini. Nah, jadi brosurnya itu ERP ini digunakan untuk sistem bisnis ya, berbasis bisnis untuk office jatuhnya lebih tepat. Nah, di dalam ERP ini ada beberapa item ya, banyak itemnya. Kalau dibilang itemnya ERP itu apa aja Kak? Ya banyak ya itemnya. Jadi nanti kalau teman-teman saya kasih itemnya untuk di Flix ERP, aplikasi ERP ini, kalian bisa langsung tanya-tanya ya. Kebetulan hari ini kita langsung komunikasi dengan foundernya. Thank you yang udah join Kak Surya, thank you yang udah join Kak Octavia Nili, ya Sela yang udah join, thank you banget. Novita yang udah join, thank you banget. Hari ini kita akan pembahasan aplikasi Flix, aplikasi namanya Flix ERP ya. Oke, nah di dalam Flix ERP ini sangat menarik. Kenapa saya bilang sangat menarik? Karena di dalam Flix ERP ini kita akan membahas apa-apa saja yang teman-teman perlu ketahui ya, dan juga kita akan membahas tentang ada beberapa aplikasi apa saja yang terdapat di Flix ERP ini. Oke, thank you yang udah join ya, kawan Nonin, thank you. Oke, nah di sini ada namanya Flix ERP. Nah, singkat cerita, Flix ERP adalah ERP software untuk komputer berbasis Windows. Oke, software ini akan teman-teman bisa cari ya. Dia ada di konsepnya itu ada di pembelian barang, penjualan, pengiriman, dan retur. Ya, kalau teman-teman ngelihat dari awal ya segmen saya itu ada tuh dari pembahasan dari ERP itu apa, terus pembahasan dari Flix HR itu apa, Flix Slide itu apa, Flix CRM itu apa, Flix e-commerce itu apa, Flix Moto itu apa, Flix Apotek itu apa. Jadi ada semua pembahasan ke situ. Nah, yang paling menarik hari ini kita akan membahas bersama ownernya langsung ya, ownernya langsung untuk membahas tentang Flix ERP. Nah, ownernya itu namanya saya kasih tahu Aloysius Alfa Purnomo ya. Nah, Aloysius Alfa Purnomo ini lulusan dari S2 Jerman ya. Jadi udah pernah kuliah di Jerman ya, dan posisinya beliau juga adalah founder langsung dari Aloysius Software House ini ya, Software Factory ini ya. Jadi seperti itu. Kalau menyelesaikan di Jermannya pada tahun 2019. Jadi keren ya menurut saya ya. Nah, jadi nanti kita akan bahas dan tanya satu-satu apa aja kendalanya, terus kenapa kita sih harus pakai ERP ini, terus fiturnya apa saja, alur bisnisnya apa saja, ya banyak nanti kita bahas ya satu-satu. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya dalam 1 jam ke depan. Oke. Intinya kita akan membahas semua tentang yang namanya aplikasi yang ada di Aloysius Software Factory. Ya, sampai sini jelas ya. Nah, di sini saya akan memberikan info ya. Infonya apa saja sih, aplikasi ERP ini digunakan untuk apa aja. Jadi usaha-usaha apa saja yang bisa digunakan. Nah, kebetulan ya saya singkat cerita dulu sebelum ke aplikasinya, dan foundernya juga sebentar lagi mau live juga ikut bareng dengan kita. Ya kebetulan ada beberapa klien aku yang bilang Flix ERP ini sangat menguntungkan buat kita dalam melakukan proses kerja cepat. Dia bilang karena kenapa? Sorry. Karena di dalam Flix ERP ini ada yang namanya
apa namanya, bentar, ada yang namanya dia ada pengiriman barang, pembelian barang, terus ada retur hingga pembayaran. Jadi di dalam Flix ERP ini lengkap semuanya ya. Jadi semuanya itu bisa dilihat di apa namanya, di tempat-tempatnya, ada pos-posnya ya. Nah, yang paling menarik nanti saya kasih unjuk di tab saya ya. Ya, di tab saya tuh saya udah membuat membuat di sistemnya ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat. Oke, sebentar. Ya, teman-teman hari ini sudah makan belum? Sudah ya? Oke, aku lagi ngecek di tabnya dulu ya. Jadi nanti teman-teman akan ngeliat posisinya. Oh, seperti itu ya sistemnya ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman juga akan ngeliat juga gitu. Oke. Sambil saya menunggu, nanti ada yang join namanya Aloysius Software Host, itu punya Aloysius Alfa Purnomo. Nah, itu ownernya langsung ya. Ownernya langsung, kita akan ngobrol-ngobrol hari ini dengan Aloysius Software Factory-nya. Oke, dengan Aloysius Alfa Purnomo atau foundernya langsung ya. Waduh, foundernya udah bergabung nih. Halo, selamat pagi. Aku manggilnya Koko aja ya. Nanti aku manggilnya Koko ya. Sebentar, Kokonya mau bergabung nih. Aku tambahin dulu. Jadi kita ngobrolnya enak, ada dua arah ya. Seru ya hari ini ya. Nah, singkat cerita, Kokonya ini setelah menyelesaikan 2019. Oke. Nah, ini kita gabung dengan Koko Ko Aloy ya. Selamat pagi, Koko. Pagi. Halo, iya, mungkin sinyalnya belum ini ya. Kita akan coba ngobrol-ngobrol dengan Koko ya. Oke. Jadi hari ini pembahasannya dua arah dan kita akan ketemu dengan foundernya langsung. Ya, seru nih. Kalau setiap hari begini ya, teman-teman pasti akan melihat nih, wah, bagus ya bisnisnya, bagus ya aplikasinya, bagus ya bisa digunakan ke ini gitu. Jadi seperti itu. Oke, belum nyambung ya. Koko Aloy Alfa Purnomo, selamat pagi. Yo, pagi Raymond. Iya, selamat pagi. Aduh, suaranya kecil ya Koko ya. Oh ya, suaranya kecil ya. Bentar, saya ngomong gede ya. Iya, suaranya kecil ya. Selamat pagi ya Koko. Aku manggilnya Koko aja ya. Boleh, nggak apa-apa. Boleh ya. Ya, selamat pagi Koko. Ya, Koko hari ini sehat ya, Kok? Oh, sehat dong. Sehat ya. Wah, luar biasa nih. Banyak yang nonton viewers kita nih, Koko nih. Oh, ya iya, kan, sedang semoga. menanya-nanya, ya kan. Siapa sih foundernya, siapa sih ownernya? Jadi banyak yang pengen tahu, ya kan. Nah, kebetulan hari ini kita ada jadwal ngobrol bareng nih sama Koko, ya kan. Itu kita akan membahas tentang Flix ERP kok, ya kan. Nah, Flix ERP ini pastinya Koko sebagai founder dan ngebuat Flix ERP ini nggak mudah ya kok ya. Oh iya dong, pasti itu perlu berapa bulan lah Kalau untuk mudah bikin banyak yang software beli itu. ya kok ya. Betul, semoga banyak yang beli. Betul, kalau ya mudah banyak yang beli. Justru memang Flix ERP ini digunakannya buat apa sih kok, kalau boleh tahu? Kalau Flix ERP ini kebanyakan digunakan buat perusahaan atau pabrik atau PT-PT atau gimana sih? Bisa diceritakan kok sedikit? Mungkin kita cerita dari perusahaan ini dulu aja ya. Jadi kita di Aloysius Software Factory ini, kita ini adalah sebuah software house di Jakarta ya. Lebih tepatnya di Kelapa Gading. Nah, kita ini menyediakan jasa untuk membuatkan program untuk bisnis-bisnis, untuk perusahaan, baik besar maupun kecil. Nah, itu kita menyediakan software untuk mempermudah dan mengotomatisasi bisnis klien-klien kami. Nah, produk kita itu bisa dibagi jadi kira-kira jadi dua kategori lah. Kita punya software yang sudah siap pakai. Jadi bagi teman-teman yang pengen langsung pakai nih buru-buru,
butuh cepet gitu ya, silakan bisa pakai Berarti sudah ready ya, kok? software kita. Ya betul, sudah ready. Nah, yang satu lagi itu kita juga menyediakan jasa custom software. Jadi permintaannya akan kita kumpulin. Jadi si klien ini mintanya seperti apa sih? Nanti akan kita kumpulin bisa apa aja fitur-fiturnya. Mungkin kalau mau tampilannya juga dikasihkan ke kita. Nanti kita akan bikinkan sesuai permintaan dari klien. Nah, biasanya yang perlu custom software ini untuk yang bisnis-bisnis yang nggak biasa gitu. Oke, oke. Contoh ya, salah satu contoh yang project yang kita sudah ambil itu adalah sebuah apotek. Nah, biasa kan orang mengenal apotek itu untuk jualan obat aja gitu. Nah, dia ingin menambah Oke. fitur untuk klien-kliennya dia, customernya dia gitu. Jadi dia pengen menambahkan orang sakit itu bisa konsultasi di tempatnya dia, konsultasi, nanti dokternya bikinkan resep, nanti udah tinggal bawa pulang, langsung bawa pulang obat. Jadi udah seperti klinik seperti itu. Tapi obatnya lebih lengkap karena dia memang apotek. Jadi kira-kira produk kita bisa dibagi jadi dua itu. Selain itu kita juga menyediakan jasa konsultasi karena mungkin kan business owner itu mereka nggak begitu ngerti tentang teknologi ya, nggak begitu mengerti tentang software gitu. Jadi mereka tahu gitu. Oh ini ini saya perlu software nih buat ini. Tapi nyari softwarenya tuh nggak ketemu-temu. Caranya bagaimana itu mereka nggak tahu gitu. Nah itu bisa konsultasikan sama mereka. Jadi sama kita. Jadi Selamat pagi, Kak nanti kita Sunin. akan kita carikan solusi. Misalkan ya ada klien saya yang misalkan bingung nih saya nggak bisa mantau sales. Nah itu makanya kan kita bikinkan sebuah program untuk bisa bikin sales gitu untuk memantau sales gitu. Salesnya disuruh bikin laporan gitu, contohnya seperti itu. Jadi itu kita juga menyediakan jasa konsultasi. Jadi konsultasi itu gratis, silakan ngobrol saja gitu. Nanti dari hasil konsultasi itu akan kita rekomendasikan apakah bisa pakai salah satu program kita yang sudah jadi, software kita yang sudah jadi, atau memang perlu full custom seperti itu. Oke. Izin bertanya, Koko, berarti software Alosio Software House ini dia memang mengutamakan kepentingan klien ya dengan cara custom, betul ya? Betul, pasti kalau itu karena kita mengerti semua bisnis itu pasti berbeda-beda ya, nggak ada yang bisnis yang sama. Kalau bisnis yang sama itu gampang ditiru ya. Jadi pasti ada rahasia-rahasianya. Nah, ada rahasia-rahasia itu yang bisa dikonsultasikan dengan kita. Nanti kita akan menyesuaikan programnya dengan alur bisnis perusahaan Anda gitu. Jadi bukan perusahaannya yang ngikutin software, tapi softwarenya yang ngikutin perusahaan gitu. Oke, menarik ya. Berarti softwarenya yang mengikuti perusahaan ya. Jadi jadinya seperti itu ya. Karena banyak software di luar itu yang udah pakem gitu ya. Jadi ini alurnya tuh seperti ini gitu. Mau nggak mau ya mesti nurut. Kalau nggak Benar, nurut setuju ya kok. nggak bisa pakai software gitu. Koko juga ada beberapa klien aku yang nanya kok, dia juga dia punya tempat usaha. Dia bilang dia pernah pakai brand A. Ternyata dia mencoba, pas saya datang ke sana, dia kaget kok mengenai custom, ya kan? Terus saya bilang ini bisa custom. Terus kalau kata dia, ini kalau custom ini pasti mahal harganya. Terus kalau menurut Koko mahal gak sih kok kalau custom kayak gitu kok? Kalau kita mesti lihat dari jangka panjang ya, karena bisnis ya nggak ada bisnismen yang mikir oh ini saya mau bisnis ini cuman 1 tahun aja gitu, nggak ada seperti itu. Pasti orang mikirnya tuh jangka waktunya 10 tahun, pasti bisnis saya tuh akan jalan selama palingnya 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, atau kalau bisa nanti sampai anak cucu saya sudah gede, bisnis masih akan tetap jalan gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan jangka waktu yang panjang itu
murah karena custom itu ya cuman sekali bayar sekarang. Nanti di softwarenya itu akan Oh, dipakai sampai 20 tahun, 30 tahun gitu. Jadi ya hitungannya pasti hmm. murah jadinya. Berarti berarti murah dan customer juga bisa custom, customer juga bisa komunikasi dengan kita. Berarti Hmm. aplikasi ini cocok ya kok untuk owner-owner ataupun pengusaha yang baru mulai juga ya kok. Oh iya pasti. Karena justru yang Kan paling mudah itu justru yang baru mulai. Karena yang baru mulai itu belum ada infrastrukturnya. Nah itu kita bisa bantu menyediakan, membuatkan infrastruktur alur bisnis yang cocok untuk bisnis mereka. Jadi begitu udah hmm, jalan itu udah rapi semua, nggak ada yang kecolongan. Oh ini invoice-nya hilang, oh ini ketinggalan gitu. Nah itu kalau bisa mm-mm. dihindari sejak baru mulai gitu. Nah, nanti kalau udah mulai baru dipakai, nah itu lebih repot lagi karena mesti pindahin data, mesti Iya, sebenarnya sih yang betul. repot mindahin datanya, terus karyawannya juga mesti dilatih lagi kan ya. Ada program baru nih cara pakainya seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Justru kalau baru mulai itu justru paling bagus lah, saat paling tepat itu. Oke oke, berarti kalau misalnya justru kita memang mengutamakan klien ya dan kemauan klien, bukannya software yang harus ngikutin klien, tapi kita yang memberikan bantuan kepada setiap klien untuk klien butuhnya apa gitu kok ya, gitu ya, Betul, betul, gitu. gitu. Jadi kalau semua Ber- bisnis-bisnis itu baik yang besar maupun yang kecil, terutama yang besar lah. Kalau yang besar itu kebanyakan mereka mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus. Saya kasih contoh. Mm-mm. Ini salah satu itu teman saya itu pernah ngambil barang dari Wings. Tahu kan Wings itu kan brand Ya, gede oke. ya Wings. Nah itu dia Mm-mm. pernah ngambil, dia kirim satu kontainer ke Mm-mm. gudangnya Wings gitu. Nah, di perusahaan Wings Mm-mm. ini sendiri itu eh, karena kan dia brand gede, pasti kan banyak orang yang beli dari dia gitu. Jadi alur keluar Mm-mm. masuk ke gudangnya Wings itu pasti kan ruwet gitu. Pasti kan sibuk. Nah, itu di Wings Mm-mm. itu mereka menggunakan software untuk reservasi. Reservasi nih, Mm-mm. kontainer saya nih mau datang jam 11 gitu. Jadi itu Mm-mm. bisa untuk memudahkan orang-orang di gudang sana gitu. Jadi nggak apa biasanya kan orang pagi kirim kontainer mungkin jam 10 jam 11 sudah sampai gudang. Itu pasti kan di gudang itu wah akan repot setengah mati Oh. karena kan pasti yang datang banyak gitu. Mm-mm. Nah, dengan adanya reservasi ini itu akan meratakan gitu. Jadi, oh ini Mm-mm. kalau jam 10 slotnya cuma bisa misalkan 10 kontainer gitu. Nanti kalau udah 10 kontainer yang reserve, nah nanti kontainer selanjutnya mesti bikin yang waktunya berbeda. Apakah di jam 12, apakah Mm-mm. jam 1 gitu. Jadi, orang-orang gudang, karyawan gudang juga nggak akan kewalahan gitu untuk mengurus kontainer-kontainer ini yang datangnya berbarengan gitu biasanya. Jadi nggak begitu sibuk. Mm-mm. Nah, solusi-solusi seperti ini kan nggak ada yang menyediakan gitu ya dalam misalkan, oh ini saya membuat software untuk reservasi kontainer kan itu nggak semua bisnis perlu gitu. Hanya bisnis-bisnis Betul yang betul. gudangnya besar gitu. Nah, kalau Wings Mm-mm. ini kan memang brand sudah besar, jadi kan mereka mempunyai uang yang cukup ya untuk membuat software sendiri gitu untuk kebutuhannya mereka Mm-mm. gitu. Nah, kalau Mm-mm. untuk brand-brand yang lebih kecil, perusahaan-perusahahan yang lebih kecil, mungkin mereka nggak punya capital, nggak punya uang yang cukup untuk merekrut programmer-programmer untuk membuatkan software yang mereka mau gitu. Nah, di Mm-mm. situ makanya Mm-mm. kita masuk sebagai penyedia software untuk perusahaan-perusahaan ini gitu. Jadi daripada merekrut karyawan programmer misalkan, kita cuma perlu kira-kira 6 bulan, 7 bulan gitu. Nggak usah rekrut programmer, nanti sesudah programnya selesai dia nganggur gitu kan.
Jadi mendingan Berarti pakai gini kita kok, aja. Hmm, kalau dari cerita kita ya tentang apa software factory ini, Alusia Software hmm, Factory ini, berarti kita menyediakan apa aplikasi software untuk ditujukan memang untuk perusahaan-perusahaan. Jadi perusahaan itu betul, nggak perlu ngambil IT segala macam ya kok ya. Nah, jadi kita betul. ngebantu perusahaan itu supaya lebih mudah ya kok. Supaya pengeluaran gajinya juga tidak begitu gede kan. Iya, 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 betul, Hmm, betul. Mm-mm, mm-mm. Mungkin Nah, kalau kok aku misalkan pengen salah tanya satu, kok, ya, aku pengen tanya nih kok, perbedaannya Alusio Software dengan klien-klien yang sudah ada, kira-kira perbedaannya apa ya kok ya? oh, mungkin bukan klien-klien yang sudah ada ya, tapi penyedia software lain ya. Kayak misalkan Iya, penyedia software lain, sorry maaf penyedia kok. Mm-mm, penyedia software lain itu biasanya mereka menyediakan software yang sudah jadi, sudah pakem, sudah mm-mm. nggak bisa dirubah-rubah, nggak bisa dibelokin gitu biasanya. Mungkin Mm, kalau mm-mm, ada fitur tambahan, misalkan kalau fitur tambahan mungkin mereka mm-mm, masih bisa melayani. Tapi kalau misalkan merubah alur software, nah itu kemungkinan mm-mm. besar mereka sudah nggak bisa melayani ya. Ini sudah ada, ya kalau kita nggak bisa melayani Oh, itu gitu. Jadi sedangkan kalau di kita, ya kita oke-oke aja gitu. ya Gampang. berarti kita bisa konsultasi, bisa custom, bisa ya kok ya? Betul pastinya. Mm-mm. Nah, terus dengar-dengar nih kok, ini kan Flix ERP, kita lagi pembahasan Flix ERP ya kok ya. Nah, Mm-mm. Flix ERP ini berarti benar-benar ditujukan untuk apa namanya tempat atau pabrik atau suatu toko itu seperti itu atau gimana kok kalau boleh tahu? Oh ya, betul. Memang Flix ERP ini ditujukan kepada importir barang, distributor Mm-mm. barang, atau mungkin toko juga bisa pakai. Toko Jadi bisa ya? Flix ERP ini kan, jadi lebih ke arah area retail ya, toko-toko yang Hmm. jualan barang daripada jasa gitu. Nah, jadi memang Flix ERP ini alurnya itu memang sudah disesuaikan untuk distributor, importir yang beli barang dari misalkan dari China, dari Jepang, dari Amerika masuk ke Indonesia dalam bentuk kolian. Nanti koli itu akan dibagikan ke distributor gitu. Jadi ada armada Mm-mm. pengirimannya sendiri, ada armada Mm-mm. kolektornya sendiri gitu. Itu Mm-mm. memang lebih ke arah situ. Tapi kalau yang lebih kecil misalkan seperti uh, milik toko atau supermarket itu bisa juga dipakai gitu. Hmm. Nah, dari tadi kita bahas ERP nih kok. Hmm. Sebenarnya mungkin ada beberapa sih yang nggak tahu ya. Apa sih yang dimaksud dengan Flix ERP kalau menurut Koko? Hmm. Oh ya, ERP itu mungkin kita mulai dari definisinya aja ya. ERP itu Ya, adalah definisinya aja enterprise. kok. Betul, itu adalah Enterprise Resource Planning. Itu ERP, ERP gitu Oh, tulisannya. Enterprise Research Planning. Betul. Nah, maksudnya itu adalah perusahaan Bahasa ini, Indonesianya kok, bahasa bahasa Indonesianya. Indonesianya itu eh gimana ya penjelasannya dalam bahasa Indonesia agak sulit ya. Eh, Oh, jadi ERP itu lebih ke arah si ke arah perusahaan ya, ke ini arah. dia punya perusahaan ini dia punya resources. Contoh resourcesnya itu Hmm. capital, modal, duit, Mm-mm. dia juga punya barang dan itu mesti Mm-mm. di plan ya di apa ya di gimana ya ngomongnya Direncanakan ya kok. betul direncanakan gitu direncanakan ini barang ini Mm-mm. sama duit ini mau diapain gitu. Betul, 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 betul. Betul. Nah, itu lebih Mm-mm. dari situ. Jadi, ERP itu merancang mulai dari kita beli barang, pastikan Ah, kalau importir ah. atau distributor kalau mau mulai jualan baru misalkan baru buka gitu ya. Nah, itu Mm-mm. pastikan perlu beli barang dulu. Nggak ada yang nggak punya barang Betul. mau jualan gitu kan? Nggak ada seperti itu. Nah, dari beli Mm-mm. barang, pastinya kan mesti punya stok gitu. Barang udah datang, kita mesti hitungin dong barangnya cocok nggak nih. Misalkan belinya tuh 1.000, Mm-mm. masuk ke gudang Mm-mm.
harus 1.000 juga dong, nggak bisa masuk ke gudang cuma 900, artinya ada yang hilang di jalan kan pasti gitu. Atau memang dari suppliernya yang barangnya habis, contohnya seperti itu gitu. Nah itu Nah, termasuk kok ya. ada yang nanya nih kok, kebetulan salah satu distributor sama saya nih WA ke saya. Nah, dia punya pabrik kok, ya kan? Nah, tapi pabriknya itu sudah berjalan. Nah, kalau dia nginput pakai apa ya, sorry bukan nginput, pakai aplikasi kita. Nah, data database yang itu bisa dipindahkan nggak kok ke kita? Oh, kalau itu agak sulit ya. Mungkin bisa, mungkin tidak, tergantung dari software yang dipakai. Karena Kalau pastinya kan ERP kan berarti kan mulai dari awal ya kok ya. betul. Data Berarti kalau barangnya misalnya dimasukkan. mulai dia punya database sendiri untuk kayak flash disknya, dan dia punya data-datanya, kita bisa ya kok kita custom gitu kok ya. Oh ya, kalau datanya bisa dibuka, misalkan dalam bentuk file Excel gitu ya, yang nggak ada passwordnya, itu kita bisa bantu masukkan gitu. Cuman kalau Oke, misalkan siap. dalam bentuk itu diberi password sama pembuat software yang lama, nah itu kalau itu kita nggak bisa mengakses data, jadi mengakses datanya aja udah nggak bisa gitu. Jadi antara kita mesti minta password sama pembuatnya yang lama, atau kita bisa menarik data dalam bentuk Excel atau CSV atau yang lain seperti itu. Oke, berarti pertanyaan dari customer saya udah oke nih, udah oke, bisa dijawab ya. Bisa. Dan tadi dia nanya-nanya aku, nanti aku bilang deh sama Bapak Purnomo ya, kebetulan Pak Purnomo, Pak Putra ya, dia nanya ke saya, kebetulan dia nanya seperti itu gitu. Ya udah, nanti aku bilangin ke Pak Putra ya. Nah, terus begini kok, aku mau nanya juga nih, kalau misalnya fiturnya apa saja sih kalau boleh tahu tentang Flix ERP ini? Oh, kalau Flix ERP ini fitur-fiturnya itu semua yang dibutuhkan oleh sebuah importir atau sebuah distributor gitu. Mulai dari tadi pembelian barang masuk ke gudang, terus stok di dalam gudang itu ada berapa, setiap barang itu kan pasti ada stoknya sendiri-sendiri. Terus nanti kita akan mulai kan, pasti kan kita akan jualan gitu kan. Kita mulai menjual, ini customer nih ada yang pesan misalkan barang A sebesar 30 piece gitu kan. Oke, nanti kita buatkan invoice, itu bisa di print, bisa print surat jalan, bisa print invoice. Nanti sesudah invoice itu kan pasti akan mesti disiapkan oleh pihak gudangnya dong. Mungkin kantor sama gudang itu terpisah gitu. Nah, pihak gudangnya sendiri itu akan menyiapkan barang sesuai dengan nota-nota itu yang sudah dibikin. Nah, pihak gudang sendiri nih, mereka bisa melakukan scanning QR code atau barcode yang ditempel di setiap barang itu gitu. Jadi karyawan gudang itu akan mengecek gitu. Ini pada saat di scan, software ini akan melakukan pengecekan gitu. Oh, di barang ini ada nggak di nota ini gitu. Jadi barang nggak bisa salah gitu. Salah kasih contoh lampu gitu ya. Kalau lampu kan dari dus-dusnya aja itu ini lampu warna putih atau warna merah atau warna biru. Bedanya kan cuman di titiknya itu kan ada dititikin. Ini barangnya 5 watt warna merah gitu. Jadi dari luar ya kalau mau cepet gitu kan nggak bisa. Nah, dari sesudah disiapkan itu kan pasti nanti akan dikirim oleh armada pengiriman sendiri ya. Jadi apakah melalui truk atau sepeda motor mungkin jika barangnya memungkinkan gitu. Nah, itu nanti ada Flix ERP ini juga menyediakan fitur untuk melakukan pengecekan gitu. Jadi contoh pada pagi hari supirnya datang ke kantor kerja ngambil nota. Nanti barangnya kan disiapkan nama gudang, dimasukkan ke mobil box misalkan.
Nah, nanti kan apa? Nanti pada siang hari sampai sore hari supirnya ini pasti kan akan ngirim-ngirim ke sana sini. Nanti Ya. apa? Bisa aja misalkan tokonya tutup, jadi kan nggak bisa ngantar barang. Oh ini artinya nggak keantar lah gitu kan? Artinya belum dikirim. Ada yang wah macet, nggak keburu, nggak nyampe ke tokonya gitu. Itu juga kan belum dikirim. Jadi ada banyak kemungkinan-kemungkinan lah gitu. Jadi nanti pada saat sore hari, pada saat dia kembali ke kantor itu akan dilakukan pengecekan lagi. Notanya yang tadi pagi sudah dikasih ke supir ini akan dicek lagi yang mana yang sudah terkirim, yang mana yang belum terkirim. Ada yang hilang apa enggak gitu. Ya, ya. Gitu. Oke, Jadi berarti lengkap ya kok di situ ya. Di Flix itu ERP itu lengkap ya kok. Dari mulai dari pembelian barang, penjualan, terus pengiriman, retur hingga pembayaran berarti semuanya ada di situ ya kok ya. oh ya Lengkap ya betul kok. itu sudah semuanya termasuk di software ini gitu. Oke, oke. Nah, kebetulan nih kok kalau ada yang nanya, nih saya kasih info dulu kok. Mohon maaf saya potong. Ya, kalau teman-teman ada yang mau nanya dan aplikasinya apa saja yang ada di Flix ERP dan berapa itemnya, berapa apa saja yang ada di dalam aplikasinya itu, kalian bisa WA ke nomor kita ya dan konsultasi ke nomor kita. Ada nomornya di 0852 1549 6673 atau langsung dengan ownernya di 0878 2294 0785. Benar ya kok ya? Betul, itu dengan saya sendiri. Betul. Nah, kalau untuk mau ngecek di websitenya kita ada juga alusiosoftware.com ya. Jangan sampai ini ya apa namanya teman-teman. Wah kalau di aku pengen ngecek websitenya apa nih namanya alusiosoftware.com. Betul ya kok ya? Betul. Nah ada yang Di komen dalam nih, waduh website Kak itu Irena terima kasih ya. Alusius Software, Alusius wajahnya mana? Kok kayak wajahnya mana katanya? iya. Thank you yang udah Eh, join ya, Kak Rani yang udah join, Kak Talita yang join, say hello, Kak Sri Sudarti yang udah join, terima kasih banget ya. Hari ini kita lagi pembahasan masalah tentang Flix ERP. Nah kebetulan kita langsung bersama dengan ownernya langsung ya, namanya Alusius Alfa Purnomo ya. Singkat cerita Alusius Alfa Purnomo ini ya beliau ini sudah menyelesaikan pendidikan S2 di Jerman ya kok, betul ya kok tahun oh ya betul di 2019. Jerman. Dan langsung mendirikan ya sebuah perusahaan yang namanya Alusius Software Factory yang Ya, menyediakan aplikasi atau software host untuk beberapa klien ya kok ya, seperti itu ya kok lebih oh tepatnya ya kok. betul. Sebenarnya bisa dipakai untuk semua perusahaan karena semua perusahaan pasti Semua akan perusahaan juga memerlukan bisa, software gitu. betul, Kalau nggak menggunakan software, wah pasti repot setengah mati. Nanti ada yang hilang, ada yang betul, betul, ketinggalan betul, gitu. betul. Oke, Hmm, nah, oke kok ada yang nanya lagi nih kok kita deh kok. Waduh banyak nih yang nanya nih. Nah kalau misalnya ERP itu ya hmm. itu bisa di apa namanya bisa ditempatkan di tempat lain nggak? Misalnya contohnya dia ada di Kelapa Gading, terus dia punya perusahaan yang di Cengkareng, punya perusahaan yang di Cibitung atau di luar kota, kira-kira bisa gak kok? Oh bisa, karena kan zaman sekarang semua sudah pakai internet. Jadi Oke. jarak atau tempat yang berbeda itu sudah bukan masalah lagi gitu. Jadi apa? Misalkan saya lagi di jalan gitu. Nah, selama saya punya Mm-mm. laptop, saya punya tab gitu ya. Nah, itu saya bisa akses Mm-mm. data gitu. Saya bisa lihat oh ini stoknya masih ada nggak? Atau apa? Ini hari ini udah jualan berapa gitu. Oh Meskipun gitu mau di ya dalam kok. kota Mm-mm. atau mau di luar kota, di luar negeri juga bisa selama ada koneksi internet. Mm-mm, mm-mm. Berarti Mm, selama ada internet, aplikasi ini bisa digunakan ya kok ya? betul, iya. Karena kan ya semua zaman sekarang semua sudah saling terkoneksi, saling terhubung Mm-mm. gitu. Jadi apa jarak sudah bukan masalah lagi. Meskipun mungkin Oke. contoh pabriknya ada di Tangerang, kantornya di Kelapa Mm-mm. Gading. Tapi nanti Mm-mm, gudangnya mm-mm. tuh ada di misalkan di
di mana Palmera gitu. Itu semua bisa terkoneksi, nggak ada masalah. Oh, berarti nggak ada masalah ya, kok. Nah, Betul. kok kalau misalnya nih, kok, kalau misalnya ERP ini, apa sih yang paling diunggulkan, kok? Jadi teman-teman ada yang nanya nih sama saya, aplikasi ini apa sih yang diunggulkan di ERP ini gitu? Kalau boleh tahu, spill, kok. Yang paling diunggulkan itu sebenarnya kita itu alur bisnisnya itu lengkap. Full dari Alur ya. betul, full dari pembelian, pengiriman, retur, pembayarannya itu juga bisa di-track, misalkan dia bayar pakai giro, dia bayar pakai bank transfer, bayar pakai cash gitu. Itu semua komplit. Sampai komisi sales itu juga ada di Flix ERP gitu. Jadi Iya, betul memang betul. benar-benar lengkap karena beberapa software lain mereka hanya menyediakan bikin invoice, pembayaran doang, atau mungkin ada retur tapi returnya, tipe returnya itu cuman potong nota doang gitu misalkan. Nah, itu kadang beberapa bisnis, nah itu mereka agak kurang itu fitur itu gitu. Tipe-tipe retur atau rinci pembayaran nih, misalkan dia udah nyicil berapa kali gitu contohnya. Nah, itu juga di Flix ERP itu juga ada. Oke, oke, oke. Oke, nah, dengar-dengar mau ada event ya, kok ya? Oh iya betul, kita kita akan ikut pameran nanti di Ya, minggu depan ya SBSD. kita ada event ya. Aku Betul. spill eventnya dulu ya, kok. Boleh Kebetulan silakan. ini eventnya di Indocomtech, betul ya, kok ya? Betul. Nah, di Indocomtech di ASBSD Tangerang, tanggal 30 Oktober sampai dengan tanggal 3 November. Nah, kalau teman-teman mau datang tanggal 30 Oktober dan tanggal 3 November, nah, nanti akan ada konsultan dan ownernya juga ya. Jadi ada konsultannya juga ada ownernya juga ada. Jadi teman-teman bisa nanya langsung ya kan, bisa bertanya-tanya usahanya teman-teman, usahanya eh, para owner ya kan, apa kendalanya, kita bisa kasih solusi yang terbaik ya, kok. Betul ya, Oh kok. iya pasti dong. Nah, yang paling menarik itu diskonnya nih, kok nih. Diskonnya 50%. Ini nggak rugi Betul. nih, kok. Oh, kalau kita enggak, karena produk-produk yang kita tawarkan itu produk yang sudah jadi gitu. Jadi silakan aja langsung kalau mau mau lihat, misalkan mau lihat programnya seperti apa, softwarenya seperti apa, tampilannya apa, fiturnya apa, itu bisa Mm-mm. silakan datang ke booth kita, ada di booth nomor Mm-mm. 67. Waduh, nomor 67 Hmm, ya. Mulainya iya. dari jam berapa tuh, kok? Kalau boleh tahu, kok. Oh, pamerannya itu mulai dari jam 9 sampai 9 pagi sampai 9 malam. Oh, Jadi jam silakan. 9 pagi sampai 9 Betul. malam. Waduh, ada ownernya, ada konsultannya. Terus juga ada, kalian bisa ngelihat aplikasinya apa saja. Bukan hanya Flix ERP ya, kok. Oh, betul, kita masih banyak yang lain. Ah, Contohnya, ah. mungkin saya cerita sedikit ya Jadi sama produk-produk yang lain ya. boleh, boleh, Jadi, boleh, boleh spill, kok. jadi produk kita yang lain ada yang contohnya itu namanya Flix HR. Dia itu lebih ke Mm-mm. arah HR, Human Resource gitu. Jadi contoh absensi, penghitungan gaji, kasbon, itu semua Mm-mm. otomatis akan langsung dihitung oleh Flix HR, akan di-handle gitu. Nah, yang menjadi pembeda Flix HR ini sama software absensi yang lain itu adalah kalau di Flix HR itu kita juga bisa mengumpulkan yang namanya itu laporan kunjungan gitu. Jadi contoh kalau perusahaannya punya sales atau punya kolektor misalkan, nah itu bisa begitu si salesnya datang ke tokonya, dia akan melakukan mengumpulkan laporan nih, udah datang nih, udah nyampe sama ke tokonya gitu, udah lagi ngobrol sama kokonya misalkan kayak gitu. Nanti pada saat dia Mm-mm. mau selesai, nah itu dia juga bisa membuatkan laporan ini. Jadi ini saya udah selesai meeting dengan kokonya ini gitu. Jadi si owner mungkin atau si manajer, mungkin sales manager itu mereka bisa memantau gitu. Oh, ini dia di tempat ini tuh berapa lama gitu contohnya. Mm-mm. Nah kan kalau Nah, kelamaan itu jadi pertanyaan gitu. Oh, ini kenapa nih kok di sini misalkan 1 jam apa 1,5 jam gitu. Ini kenapa kok lama banget di sini gitu. mm-mm, mm-mm. Ya, kok Hmm, sedikit, kok.
ini kan aku lihat di websitenya alusiasoftware.com ya kok ya. Nah, di sini ada Flix HR teman-teman. Mohon maaf ya, kalian ya kalau ngelihat di websitenya di company profile kita, itu di Flix HR ini ada gratis coba Flix HR, betul ya kok? Iya, betul. Sekarang di website kita menarik kalian ya. sudah Jadi bisa kalau misalnya ada coba gratis coba untuk Flix HR bisa dicoba ya kok berarti ya. Betul. Nanti tinggal isi form aja, form untuk nomor telepon kalian. Nanti kita akan kontak dan akan kita bantu untuk mengakses demonya Flix HR. Nanti akan kita ajarkan nih fitur-fiturnya nih seperti ini, cara inputnya seperti ini. Oh ini fitur ini kalau mau akses fitur ini nih, klik ini dulu, baru klik ini seperti itu. Nanti itu akan kita bantu. Nah ini udah ada di YouTube ya kok ya? Betul, kita juga ada di YouTube. Udah ada di YouTube ya? Ada tutorial di YouTube-nya juga ya kok? Betul, kita juga sudah ada beberapa video untuk tutorialnya. Jadi untuk perusahaan yang misalkan pakai 2 shift atau 3 shift, nah itu Flix HR juga bisa menghandle senario itu. Jadi bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan itu, boleh silakan nanti ditonton tutorial-tutorialnya. Nanti akan akan membantu untuk melakukan setup lah, setup di Flix HR untuk beberapa shift seperti itu. Oke. Aku lihat juga di Flix ERP juga sudah ada gratis ya. Udah ada coba bisa demo ya kok ya. Betul. Kebanyakan. Terus juga sudah ada tutorialnya juga ya kok. Kita juga sudah ada tutorialnya yang video-video yang melakukan, kalau saya ngomongnya melakukan walkthrough ya. Jadi kita akan masuk ke program ini, kita akan cobain fiturnya satu-satu dari main menunya. Ini ada customer misalkan, ini customer isinya apa, ini isinya seperti ini, cara membuatnya seperti apa, cara kalau mau bikin barang baru gimana, kalau mau bikin nota gimana, itu ada di video itu semua. Jadi kalau teman-teman yang penasaran nih, ini softwarenya itu bisa apa aja sih, caranya gimana aja, itu bisa silakan tonton video di situ, atau bisa juga kontak ke kita, ke Raymond atau ke saya gitu. Ya. Melalui form itu atau lewat nomor telepon juga ada. Ya, jadi aku coba ulangin lagi nih. Jadi kalau teman-teman semua yang ataupun owner ataupun para pengusaha yang baru mulai ataupun yang sudah berjalan ataupun yang akan mencoba bisnis baru ya, teman-teman kalau bingung tentang aplikasinya, teman-teman langsung hubungin kita di 085215496673 dengan saya sendiri konsultannya, lalu dengan Ko Aloy juga 087822940785 ya. Kalau nggak mau WA ataupun telepon bisa lihat di websitenya, ada di alusiasoftware.com. Bisa email juga ya kok? Oh bisa, silakan kalau mau email kita ada di emailnya apa kok? Di website juga ada itu di bawah. Oh di website ada ya. Ya jadi teman-teman kalau nggak perlu khawatir, kita semua kalau teman-teman mau nanya tentang info-info tentang bagaimana caranya, nah sini bisa semuanya ya kok. Nah aku spill lagi nih kok. Tadi ada Flix HR, ada Flix ERP. Nah katanya ada adiknya ERP atau yang lebih ringkas Flix Lite kok. Betul, itu produk yang untuk yang bisnis yang belum terlalu rumit, atau mungkin ownernya nggak suka rumit-rumit gitu. Jadi ini proses yang lebih generalisasi ya. Jadi nggak detail seperti Flix ERP kan. Kalau Flix ERP tadi ada pengirimannya, ada penagihannya, ada tipe returnya banyak, tipe pembayarannya juga banyak. Nah kalau di sini stok ini barang ada segala macam. Nah ini lebih simpel. Jadi ini software yang sebenarnya diperuntukkan untuk toko-toko kecil ya, yang prosesnya tuh nggak ribet gitu ya, cuman beli barang, nanti ada orang datang jual, langsung bayar cash gitu. Nah itu cocok, lebih cocok untuk yang Flix ERP Lite gitu, karena ya dia nggak ada armada pengirimannya juga tidak ada. Jadi kan ya kalau menggunakan Flix ERP itu ya mungkin terlalu banyak fitur yang nggak digunakan gitu kan, sayang. Jadi berarti lebih simpel ya kok kalau Lite itu ya kok.
Lite itu lebih simpel, fiturnya lebih sedikit. Nah, oke, fiturnya lebih sedikit. Nah, Hmm. aku lihat di company profile juga sudah ada ya, teman-teman ya. Sudah ada yang namanya video tutorial ya. Hmm. Video tutorialnya juga sudah ada. Nah, kok aku mau nanya, kalau ERP dan Lite itu, kalau cetak invoice dan segala macam sudah bisa, sudah terakreditasi sama mesin cetaknya nggak? Kok ada yang Oh, nanya? itu biasa sudah. Kebanyakan itu tinggal diinstal di komputer masing-masing. Mm-mm. Nanti kita akan Mm-mm. settingkan sendiri gitu ya. Misalkan ada perusahaan yang menggunakan kertasnya itu K4 gitu, jadi panjang ke Ya. bawah. Ada yang menggunakan itu lebih ke arah setengahnya A4 gitu. Jadi A4 dibagi dua. Mm-mm. Jadi lebih seperti apa ya? Melebar lah gitu, bukan panjang ke bawah. Nah itu Flix CRP Mm-mm. itu bisa menghandle semua. Apakah mau tipe tipe kertas yang aneh-aneh itu juga kita bisa atur untuk klien-klien kita. Oke, 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 oke. Nah, berarti kalau ERP itu kalau misalnya dicetak di invoice ataupun cetak di PDF ataupun yang di JPEG yang lainnya sudah ready ya, kok. Jadi nggak perlu Sudah. wah setting lagi ukurannya, setting lagi kertasnya nggak perlu ya, kok. Jadi kita Hmm, sudah setting betul. dan kita sudah bisa ngeprint ya, kok. Betul. Oke, kalau begitu. Nah, kita nggak bisa bahas layang lanjutnya, Niko. Ini kan masih ada berapa Hmm, banyak nih Flix aplikasi yang lain, Niko. Nah, betul. sedikit Iya. spill aja, Niko. Tadi kita sudah bahas HR, ERP, Lite, terus apa lagi sih, Ko? Tiga lagi, empat lagi, Niko. Ada Hmm, CRM, ada e-commerce, ada Moto, ada Apotik. Nah, itu betul. aplikasi ini kira-kira sudah ready semua gak kok? Betul, semua aplikasi yang tadi kamu sebutkan itu semua sudah ready, semua sudah tinggal Mm-mm. dipakai gitu. Mungkin tinggal Hmm. kegunaannya aja gitu ya. CRM ini Mm-mm. itu lebih ke arah hubungan perusahaan dengan Relationship. pelanggan. Betul, Mm-mm. Customer Relationship Management itulah CRM Mm-mm. gitu. Jadi di CRM ini kita lebih lebih fokus ke penjualan gitu daripada yang di HR gitu. Jadi Mm-mm. menggunakan Flix CRM ini si owner atau mungkin si sales manager itu juga bisa memantau laporan-laporan dari para sales ya yang keluar gitu. Jadi dia juga bisa Mm-mm. memantau prosesnya gitu. Contoh, jika melakukan pengajuan misalkan pengajuan barang-barang yang gede, misalkan AC untuk di bangunan kantor gitu atau tower gitu kan. Nah, itu kan barang-barang gede, duitnya juga gede. Jadi itu kan Mm-mm. mesti lewatin dari awal gitu. Mungkin pertama ketemu resepsionis dulu, nanti baru naik ke purchasing, nanti baru ke Mm-mm. purchasing manager. Kalau udah di oke, nanti baru naik lagi ke GM, nanti baru naik lagi ke CEO. Oh ya udah oke, nanti baru kita bisa mulai gitu. Jadi proses penjualan itu ada yang panjang, seperti itu juga ada aja. Gitu CRM ini lebih ke arah ke perusahaan-perusahaan yang proses penjualannya itu panjang gitu. Jadi bukan seperti toko gitu ya. Oh ini ketemu orang nih udah orang mau beli ini, saya kasih barang, saya dapat duit udah gitu doang. Nah itu Mm-mm. kurang cocok untuk pakai CRM gitu. Jadi karena kan Mm-mm. misalkan kalau perusahaan tuh punya 15 sales gitu. Nah 15 sales Mm-mm. ini misalkan kalau setiap sales tuh misalkan pada setiap waktu itu ada 3 prospek yang lagi jalan. Total kan ada 45 prospek tuh yang lagi jalan dengan Mm-mm. mungkin ketemunya udah beda-beda. Ada yang baru mulai, baru di resepsionis, ada yang udah hampir nih, udah hampir ketemu sama Mm-mm. CEO-nya gitu. Nah, kalau seorang sales manager itu dengan informasi yang terlalu banyak itu takutnya kan dia lupa gitu. Kalau nggak di follow up, nah itu lama-lama klien juga lupa, sales manager juga lupa, salesnya juga lupa gitu. Jadi ya nanti nggak ada kemajuan, atau progresnya itu pelan gitu. Nah, Mm-mm. CRM itu lebih mengutamakan itu di proses penjualannya itu supaya tidak ada yang terlewat, tidak ada customer yang ngomongnya terbengkalai gitu ya, nggak ada sales yang megang, nggak ada sales yang kontak gitu.
Ya, ya. Berarti memang kalau CRM ini ditujukan oleh pekerja-pekerja yang di luar lapangan ya, kok. Lebih tepatnya, kok ya. Betul. Untuk perusahaan-perusahaan yang mempunyai sales atau mempunyai misalkan Kolektor. teknisi kolektor juga bisa, teknisi Hmm. misalkan teknisi maintenance untuk alat-alat kesehatan gitu. Nah, itu salah satu klien Ya. kita dia seperti itu. Dia menggunakan CRM ini untuk salesnya juga pakai, kolektornya juga pakai, teknisinya juga pakai. Nah, itu semua dimasukkan ke dalam Flix CRM gitu. Jadi nanti pada kalau di sistemnya salah satu klien yang saya bicarakan tadi itu dia sistemnya mingguan. Jadi dalam satu minggu dia akan misalkan pada hari Sabtu misalkan, nah dia akan melakukan review gitu. Ini kunjungannya Mm-mm. udah cukup belum gitu. Kalau nggak cukup, nah dibicarakan dong kenapa kok nggak cukup, ada kendala apa Mm-mm. atau memang dianya yang belum belum berkunjung terlalu banyak gitu misalkan. Nah itu bisa dibicarakan, bisa dilakukan review berdasarkan laporan yang disediakan di Flix CRM seperti itu. Oke, oke, oke. Wah, keren banget ya. Berarti aplikasinya banyak banget ya, bukan hanya HR, tapi ada HR, ada ERP, ada Light, ada Flix CRM, terus juga ada Moto nih, kok. Flix Betul. Moto. Nah, kalau Flixmoto ini dia lebih ke arah restoran ya, F&B gitu. Restoran POS ya, kok. POS betul. Jadi itu dia Point of salesnya ya, kok. hmm, mungkin ada yang mikir point of sales itu apa sih? Itu Iya. untuk yang paling mudahnya itu adalah sebuah software yang orang bilang tuh Mm-mm. ya software kasir lah gitu. Oh, Nah, tapi software kasir. Oke, oke, Betul. oke, oke. Tapi Flixmoto ini jauh lebih lengkap daripada software kasir doang. Kebanyakan software kasir itu kan cuman saya beli barang, saya bayar, Mm-mm. udah, Mm-mm. udah gitu doang. Nanti laporannya kan, oh ini penjualan hari ini total segini, udah nanti bakalan dihitung, dicek sama duitnya cocok nggak gitu. Nah kalau Iya, kita iya, itu iya, iya, lebih iya, lengkap iya. lagi gitu. Kita mempunyai stok. Jadi barang yang mau dijual itu pasti kan ada stoknya dong. Kalau misalkan saya toko kue nih kan, nanti di toko ini Mm-mm. misalkan kue marmer cake sisa berapa, masih cukup nggak, perlu bikin lagi nggak gitu. Nanti puding sisa berapa, terus minumannya cukup nggak gitu. Nah itu kan pasti akan dipantau. Nanti itu akan menentukan eh, apa produk-produk mana yang perlu dibuat lagi atau perlu beli gitu ya. Jadi nggak semuanya dibuat gitu. Nah, ngomong-ngomong membuat produknya sendiri ini Flixmoto itu juga mempunyai fitur untuk produksi gitu. Nah, ini lebih ditujukan Mm-mm. ke ke perusahaan-perusahaan yang memproduksi sendiri produk yang mereka jual, mulai dari bahan baku gitu. Contoh, kalau saya tadi kan contohnya itu toko kue gitu kan, toko kue pasti dia beli telur, beli gula, beli bubuk coklat, beli tepung terigu gitu. Nah, nanti pada saat Mm-mm. mereka produksi itu kan pasti stoknya tepung terigu, stoknya gula itu kan pasti akan turun. Sedangkan Mm-mm. produknya Mm-mm. sendiri hasil barang yang sudah jadi, misalkan saya produksi marmer cake gitu, marmer cake-nya akan naik, bahan bakunya akan turun. Nah, itu Flixmoto juga bisa menghandle senario seperti itu. Mm-mm. Nah, Mm-mm. terus kan Mm-mm. pasti kalau toko kue itu pasti kan ada unit-unitnya dong. Misalkan kalau saya mau kumpul-kumpul sama keluarga misalkan. Nah, itu Mm-mm. saya kan pasti akan pesen dulu dong. Oh, ini kalau keluarga saya Mm-mm. misalkan 20 orang gitu yang bakalan datang. Nah, ini saya pesen marmer cake gitu. Kan nggak mungkin saya pesen misalkan 20 slice gitu. Nah, itu kan banyak. Daripada beli yang slice-slice seperti itu, mendingan saya beli satu loyang aja udah gitu. Nanti potong sendiri gitu, maunya seberapa gitu. Nah, itu Berarti udah eh, udah apa? ada konsep ukuran ya, kok ya. Betul, konsep ukuran juga kita juga sudah support. Mm-mm. Nantinya untuk restoran, kalau untuk restoran kita juga sudah ada manajemen meja gitu. Jadi misalkan Mm-mm. kalau restorannya itu 2 lantai gitu, pasti kan Mm-mm. customer datang di lantai satu dong. Nah, Iya, gimana caranya betul. supaya si resepsionisnya ini
atau kasirnya ini dia bisa tahu, oh nih di lantai 2 nih masih ada meja kosong gitu. Daripada dia mesti naik Mm-mm. dulu turun lagi gitu. Nah, itu menggunakan Mm-mm. fitur ini. Nah, itu nanti kedepannya juga akan bisa disupport. Wah, keren banget ya, benar-benar Flixmoto. Apalagi ada yang namanya, aku lihat di Flixmoto kadaluarsanya ya kok. Oh iya betul. Kalau untuk makanan-makanan Mm-mm. itu penting kadaluarsa itu. Jadi contoh mungkin Monitor ya kok. kalau betul. Contoh kalau misalkan kalau kamu ke toko buah misalkan. Nah, toko buah itu Mm-mm. kan buah itu kan busuknya cepat. Misal mungkin tiga Mm-mm. hari, empat Mm-mm. hari mungkin ya udah jelek gitu, udah nggak bisa dijual Betul, ke betul. pelanggan gitu. Nah, Flixmoto itu juga akan memberikan peringatan gitu. Jadi, oh ini barang Mm-mm. misalkan kue marmernya nih masih sisa 2 loyang, ini udah mau expire nih 2 hari lagi gitu. Nah, Flixmoto itu akan memberitahu gitu, oh ini masih ada 2 loyang lagi, artinya apakah dimakan sendiri atau eh, kita kasih diskon khusus gitu kan. Banyak mungkin di supermarket seperti itu juga ada. Misalkan jika barangnya sudah hampir kadaluarsa, oh ya udah kita kasih diskon lah 50%, 40, 30 gitu supaya orang beli gitu. Cuman ya itu mesti langsung dimakan gitu, nggak bisa disimpan terlalu lama. Oke. Mm-mm. Gitu. Oke, berarti udah banyak ya apa item-itemnya dan mungkin kita nggak bisa sampai jelasin secara detail ya kok untuk Betul. apa aplikasinya. Nanti kita adakan segmen lagi ya untuk lebih rincinya. Tapi di Betul. dalam segmen ini ya yang saya sudah menjelaskan tentang Flix ERP dan kegunaannya juga sudah dijelaskan sama Koko Aloy. Dan salah satu keunggulannya juga bisa digunakan dan bisa ditanya langsung ya teman-teman kalau Iya, mau nanya betul, bisa betul. hubungin saya dengan sama Ko Alay atau juga bisa untuk di websitenya dengan alusisoftware.com betul ya Ko ya. Betul. Dan thank you banget Koko udah gabung di apa namanya di live ini. Thank you juga Raymond. Thank you banget udah gabung dan kita juga selalu bilangin ya kok kita ada promo nanti event di Indocomtech ya kok tanggal Betul. 30 Oktober sampai tanggal 3 November di SBSD Tangerang. Oke. Dan di SBSD Tangerang ini ada yang paling menarik adalah diskon semua software 50% ya kok. Betul ya kok? Betul. Nah, Itu jadi ya teman-teman masih jangan ada sampai diskon nggak datang silakan gitu. ini. Jadi teman-teman jangan sampai nggak datang dan kebetulan sudah ada yang invite saya dan udah DM saya akan datang. Jadi pastinya rame banget ya Po ya nanti ya tempat kita ya Pasti. Po. Gitu. Hmm. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman kalau misalnya mau nanya-nanya tentang informasi apalagi ya bisa WA ke nomor saya ke 085215496673 atau dengan Ko Aloy 087822940785. Nah, Ko Aloy terima kasih nih. Kalau misalnya kita adain session kayak begini lagi kira-kira setuju gak nih Ko nih? Ayo. Setuju ya. Waduh luar biasa. Mana ada loh yang founder yang mau ikut ngebantu apa namanya jalannya aplikasi ini. Jadi kita selalu memberikan informasi, edukasi, ya, terus juga memberikan apa namanya cara pandang owner ataupun cara pandang pengusaha untuk lebih maju ya, kok betul ya, kok? Pastinya perusahaan itu Nah, harus selalu pastinya maju lebih gitu. maju. Lebih profit ya, kok? Oh Lebih iya, profit, pasti lebih maju, kalau itu. lebih untung lah. Makanya pakai aplikasi yang namanya aplikasi Alusius Software ya Factory ya. Seperti itu ya, kok ya. Setuju Betul. ya? Betul, setuju dong. Oke, kira-kira ada yang mau ditambahkan kok sebelum kita berakhir nih 1 jam ini? Kalau dari saya nggak ada. Paling Nggak nanti ada ya. kalau betul, nanti kalau ada yang minat silakan nanti telepon aja ke nomor saya Betul. atau ke nomor Raymond. Nomornya ini Atau ya. kalau mau bisa, hmm, atau kalau mau bisa isi form di website kita. Nanti kita akan Ya, kontak betul. Ada formnya ya, ke kok. kalian. Mm-mm. Betul. Oke, jadi Nanti tinggal jadi diisi kalau aja. misalnya
semua yang nonton hari ini. Terima kasih untuk para pengusaha yang nonton hari ini. Banyak juga owner-owner yang nonton hari ini. Terima kasih ya. Owner-ownernya apa aja? Banyak, ada dari car wash, ada dari toko makanan, ada dari distributor, banyak deh. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Semoga usahanya tambah maju, tambah banyak, dan tambah besar ya kok ya. Gitu aja, kita pamit undur diri nih kok. Terima kasih banyak. Tolong sebutkan nomor WA-nya dan websitenya. Oke. Sebelum ini saya sebutkan dulu 0852 1549 6673 dengan saya, konsultannya Kak Remon, atau di 0878 2294 0785 dengan Ko Aloy ya. Websitenya di alusiasoftware.com. Nah ini nih kalau belum jelas ya. Oke, bisa DM ke kita ya Ko? Bisa. Ya, kalau DM ke kita, minta konsultasi, minta apa aja, minta usahanya biar lebih maju pakai apa nih, aplikasinya yang cocok pakai apa, kita punya usaha gitu, bisa ya kok, kita bantu untuk konsultasinya ya kok. Betul. Misalkan si owner, oh ini saya nggak ada waktu nih, saya ngurusin bisnis terus, gimana supaya bisnisnya jalan tapi sayanya jalan-jalan gitu. Nah itu bisa, nggak apa-apa, nanti hubungi kita aja, nanti kita akan atur nanti solusinya seperti apa gitu. Oke, siap. Nah, Kak Sunin terima kasih udah ngasih info, dan Kak Bravo. Wow, user 8 ini ya nggak disebutin, saya juga langsung dikasih Bravo. Wah, terima kasih banget. Oke, itu aja Ko Aloy Sius Alfa Purnomo ya. Wah, luar biasa nih. Koko udah ngasih informasi, udah kasih edukasi ke kita, dan sudah buat yang namanya Flix. Aplikasi Flix banyak, ada Flix HR, Flix ERP, Flix Lite, Flix Moto, Flix CRM, dan e-commerce dan apotik ya. Nanti kita ngobrol lagi dengan yang lain-lainnya ya kok, aplikasinya ya kok. Itu aja ya kok. Betul. Oke, kita pamit undur diri ya kok. Terima kasih banyak udah bergabung di kita. Mudah-mudahan Koko sehat selalu dan usahanya untuk di Alusia Software House ini tambah berkembang, tambah banyak ya Po. Betul, amin. Ya, oke, terima kasih. Jadi teman-teman, saya pamit undur, dan foundernya juga pamit undur. Terima kasih banyak telah menonton untuk hari ini selama 1 jam ya. Ya, sampai jumpa lagi. Kita lanjut lagi di hari Senin ya Po. Betul, hari Senin jam 10. Jam 10. Oke, terima kasih. Saya pamit ya. Selamat siang. Sehat selalu. Siang.